Anies manis ya. Atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Negara ngantuk kan dia ya. Nah, gini aja, Kang Panji datang ke Jabar, keliling. Bercanda itu ada batas yang tidak boleh dilewati. Menghina tampang manusia itu bukan masalah selera humor. Itu menghina karya Tuhan. Yang kalian tertawakan itu ciptaan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Yang lagi viral nih, FYP kalau bahasa sekarang tuh ya. Komedian si Panji dalam stand up komedinya melecehkan, mengolok-olok Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka, membuli fisik. Yang mirisnya lagi disaksikan oleh Anies Baswedan ya. Kita tahulah jejak digitalnya Anies Baswedan dengan si Panji ini seperti apa ya. Panji ini adalah tim sesnya si Abah. Tim sesnya si Abah waktu di gubernur ya, pemilihan gubernur yang katanya DP 0% tuh. Nah, ini nih salesnya, nih si Panji, sales DP rumah 0%. Nggak nyenggol Mas Wapres nggak makan, nggak nyenggol Pak Jokowi nggak makan, nggak nyenggol Pak Prabowo nggak makan. Miris banget komedian sekarang ya, berbisnis dengan menjual kebencian. Waduh. Selain itu, KDM juga menantang si Panji ini karena Panji ya sudah dianggap menyinggung suku Sunda, Jawa Barat, teman-teman. Dan juga Ibu Inalim semprot si Panji ini yang dengan terang-terangan melecehkan, membuli fisik ya, tak tanggung-tanggung Mas Wapres yang dilecehkan oleh si Panji ini. Nah, sebelum kita ke videonya jangan lupa like dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Ini orangnya nih. Tertawa dia ketika si Panji membuli fisiknya Mas Wapres. Prabowo gemoy ya. Atau kan ngantuk ya. Negara ngantuk kan dia ya. Gimana tak lucunya? Menurut keyakinan saya, Anies manis ya. Ucapan Panji Pragiwaksono soal suku Sunda bikin heboh. Netizen sampai nyebut Resbob Jilid 2. Di antara masyarakat Indonesia, gue sadari masalah terbesar nih untuk permasalahan ini tuh adanya di Jawa Barat, orang Sunda. Orang Sunda senang banget milih artis. Gubernur mereka waktu itu Deddy Mizwar, artis film. Wakil gubernur mereka Dede Yusuf, artis TV. Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Banyak yang gak suka. Santai ya anjing. Kalau mau anjing. Bang Panji, terima kasih ya. Saya penggemar Anda loh. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggelitik, korektif, dan edukatif. Termasuk nih, orang Jawa Barat tuh milih pemimpin selalu yang keartisan. Tetapi sayang sekali Bang Panji, Pak Deddy Mizwar dan Pak Deddy Yusuf waktu nyalonin jadi gubernur malah nggak kepilih. Pak Deddy Mizwar dulu pasangannya sama saya loh, calon wakil gubernurnya. Kemudian Pak Deddy Yusuf pasangannya dengan Pak Lex juga nggak terpilih juga. Tetapi walaupun dia artis, saya ngaku jujur, Pak Deddy Yusuf itu punya kemampuan pemahaman pembangunan yang relatif sangat baik. Dan sekarang 2 kali menjadi pimpinan komisi di DPR RI, juga kerangka berpikir pembangunannya keren. Nah, untuk itu banyak yang artis juga punya kemampuan. Nah, sedangkan saya sendiri yang dianggap gubernur yang YouTuber, saya nggak boleh muji diri saya, baik apa enggak, saya memimpin. Nah, gini aja, Kang Panji datang ke Jabar, keliling, lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya, kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan? Ya, kita sama-sama
lihat bagaimana hasil di lapangan. Terus berkarya, melakukan otokritik yang terbuka, karena ini negara demokrasi, setiap orang berhak menyampaikan pernyataan, pikiran, dan gagasan, termasuk koreksi secara terbuka, apalagi dikemas dalam koreksi-koreksi yang jenaka. Keren. Tuh, Panji ditantang tuh sama KDM, datang ke Jabar. Berani nggak? Ini apa nih? Pak, jadi DP 0 rupiah itu kan sebenarnya ada syarat-syaratnya. Ini adalah untuk warga Jakarta berpenghasilan 4-7 juta per bulan, satu keluarga. Ini untuk orang-orang yang bukan pekerja formal atau pekerja informal. Anda fotografer, Anda YouTuber bahkan. Kalau Anda penghasilan 4-7 ini adalah program untuk Anda. Anda untuk milenials, 30% warga Jakarta yang lagi mikir saya pengen punya rumah di mana. Nah, itu adalah program yang memang didesain untuk warga-warga seperti ini. Sekarang Anda menyaksikan dan Anda lagi mikir saya pengen kawin tapi pengen punya rumah gimana ya? Ini bisa jadi program untuk Anda. Banyak yang mikir ini adalah program ini nggak masuk akal nih, orang miskin nggak bisa kayak gitu. Saya mengkampanyekan program DP 0 di sosial media, udah jelas yang disasar itu sebenarnya siapa. Ternyata si Panji ini sales DP rumah 0% DKI Jakarta. Eranya Anies Baswedan. Pantesan ya kan? Melecehkan Mas Wapres. Panji. Disaksikan oleh junjungannya. Si presiden gagal, capres gagal, Anies Baswedan. Miris banget kata-kata Anies Baswedan. Saya sangat prihatin dengan kondisi belakangan ini. Masyarakat hari ini disuguhi komedi yang menjadikan merendahkan orang lain sebagai bahan tawa, terutama body shaming, mengejek fisik, mengejek tampang manusia. Coba deh berhenti sejenak. Bayangkan wajah anak-anak kalian sendiri, orang tua kalian, dipakai sebagai bahan candaan publik. Masih bisa ketawa nggak? Pantas nggak? Kalau itu terasa tidak pantas, selamat, nurani Anda belum mati. Bercanda itu ada batas yang tidak boleh dilewati. Menghina tampang manusia itu bukan masalah selera humor. Itu menghina karya Tuhan. Yang kalian tertawakan itu ciptaan Tuhan. Bawaan yang tidak bisa diubah. Well, Dr. Tompi mungkin bisa ya. Tapi justru beliau sendiri ikut menyampaikan keprihatinan. Dan menegaskan itu bukan kritik yang cerdas. Karena lucu itu bukan kejam. Kritik itu bukan penghinaan. Stand up comedy adalah seni, ada tanggung jawab moral di dalamnya. Public figure adalah panutan. Apa yang mereka ucapkan akan dinormalisasi, ditiru dan dianggap sah. Seperti kata guru Gembul, realita hari ini pahit. Bisnis kebencian memang lebih laku, sudah jadi industri, lebih cepat viral, lebih cepat menghasilkan uang. Tapi pertanyaannya, apa semua cara boleh dihalalkan demi tawa dan bayaran? Pendidikan karakter bangsa tidak hanya dibentuk di sekolah, ia dibentuk setiap hari dari tontonan yang kita rayakan. Manusia Indonesia seperti apa yang mau kita ciptakan di ruang publik? Netizen Indonesia sudah dikenal sebagai yang paling tidak beradab se-Asia Tenggara. Masa stand up comedy pun kita mau juara dengan cara paling culas, paling murahan dan tidak berkelas? Coba bandingkan dengan komika seperti Max Amini atau Zarna yang dari India. Itu lucu, yang cerdas, beneran menghibur, menyatukan manusia, bahkan dari berbagai bangsa. Bukan memecah belah bangsa. Hidup memang perlu uang, tapi uang yang halal. Bisnis kebencian laku karena ada yang membayar. Mungkin sudah saatnya NGO dan CSR perusahaan membayar buzzer positif untuk menyeimbangkan ruang publik, agar generasi muda tidak tergiur menjual kebencian demi cuan. Menjual kebencian demi cuan, ya, berbisnis kebencian demi cuan. Itulah yang dilakukan oleh si Panji, ya kan? Menghina ciptaan Tuhan, mengolok-olok ciptaan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Kualitas pendukungnya siapa? Iya, betul ya. Nah, ini teman-teman video kita kali ini. Silahkan di komentar di kolom komentar, teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan share video ini ya, agar masyarakat tentunya bisa tercerahkan dengan adanya video ini ya. Belajar lagi ya. Jangan sampai kita mengolok-olok fisik orang ya, itu sama aja kita menghina ciptaan Tuhan, teman-teman ya. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.